warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum masuk kelas tadi, apakah sudah pada makan semua? Sudah Bu. Oke, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran siang hari ini? Semangat Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Apakah hari ini semuanya pada masuk? Masuk. Oke, berarti hari semua ya. Ya Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pemanasan global dan pencemaran lingkungan, yaitu bagaimana aktivitas manusia dapat memengaruhi suhu bumi dan kualitas lingkungan tempat kita tinggal. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari pengertian dan penyebab pemanasan global. Kita juga akan mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan serta menganalisis dampak dan upaya penanggulangannya. Nah, di sini Ibu ada video. Silakan anak-anak lihat yang Ibu tampilkan ini. Ada es kutub mencair, asap kendaraan, serta sungai tercemar. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan es kutub mencair? Pemanasan global. Benar. Nah, hari ini kita akan menyelidiki ini lebih jauh. Nah, di sini apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan akibat meningkatnya gas rumah kaca. Nah, gas-gas ini seperti karbon dioksida dan metana menyerap dan memantulkan kembali panas ke bumi sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Proses ini dinamakan efek rumah kaca. Kemudian ada penyebabnya. Beberapa penyebab utama pemanasan global antara lain seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, asap kendaraan dan pabrik, serta penggunaan gas CFC. Nah, semakin banyak aktivitas ini dilakukan, semakin banyak pula gas rumah kaca yang terkumpul di atmosfer. Kemudian ada dampaknya. Nah, sebelum kita memasuki dampaknya, coba sebutkan satu aktivitas manusia yang bisa menyebabkan pemanasan global. Kebakaran hutan Bu. Nah, tepat sekali. Sekarang kita masuk ke dampaknya. Dampak yang bisa kita amati antara lain mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan, serta terganggunya habitat berbagai spesies. Nah, selain pemanasan global, kita juga punya masalah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi berbahaya yang merusak kualitas lingkungan, baik itu udara, air, maupun tanah. Nah, apa yang terjadi jika kita membuang limbah pabrik langsung ke sungai? Sungai tercemar. Benar, nah itu salah satu contoh pencemaran air. Kemudian ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama ada pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan dan pabrik. Nah, dampaknya itu bisa mengganggu pernapasan. Nah, yang kedua ada pencemaran air disebabkan oleh limbah industri dan sampah. Nah, dampaknya itu bisa membunuh biota air. Yang ketiga ada pencemaran tanah disebabkan oleh sampah plastik
dan pestisida berlebihan. Nah, dampaknya itu bisa menyebabkan tanah tidak subur. Kemudian ada hubungan pemanasan global dan pencemaran. Nah, perlu kalian ketahui, pencemaran udara terutama karbon dioksida justru menjadi salah satu penyumbang utama gas rumah kaca. Nah, jadi pencemaran lingkungan dan pemanasan global ini saling berkaitan dan bisa memperparah satu sama lain. Nah, sekarang silakan anak-anak berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan dikembalikan LKPD-nya. Nah, anak-anak silakan buka yang di kasus. Nih, anak-anak silakan membuka di kegiatan penyelidikan yang D. Nah, di situ langkah penyelidikannya yang pertama, anak-anak merumuskan pertanyaan penyelidikan dari kasus tersebut. Kedua, buat hipotesis atau jawaban sementara. Ketiga, kumpulkan data dari bahan bacaan yang sudah disediakan. Baik bahan bacaan itu seperti apa yang Ibu berikan. Kemudian, bandingkan data tersebut dengan hipotesis kalian apakah sesuai atau tidak. Yang kelima, tuliskan kesimpulan kelompok kalian. Ibu beri waktu diskusinya 5 menit. Yang kegiatan penyelidikan itu Iya. Sudah siap? Sudah, Ibu. Nah, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil penyelidikannya. Oke, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari penyelidikan, yang dimana tuliskan satu pertanyaan penyelidikan berdasarkan fenomena yang kamu amati. Pertanyaannya, apa penyebab utama pemanasan global dan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita, serta bagaimana kedua masalah tersebut saling berkaitan. Selanjutnya, tulis di mana merumuskan hipotesis, yaitu kami menduga bahwa pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca akibat asap kendaraan dan pembakaran hutan, sedangkan pencemaran lingkungan disebabkan oleh limbah dan sampah yang dibuang sembarangan. Dan kami juga menduga bahwa kedua masalah ini saling berkaitan karena pencemaran udara turut menyumbang gas rumah kaca. Nah, tahap yang keempat itu ada mengumpulkan data, yang dimana terdapat data yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil dan asap kendaraan menghasilkan gas CO2 yang menumpuk di atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca. Nah, selanjutnya itu untuk mengujinya, bandingkan data yang diperoleh dengan
data yang diperoleh apakah sesuai atau tidak. Data yang kami temukan hasil dari diskusi sesuai dengan hipotesis awal, di mana asap kendaraan dan pembakaran bahan bakar fosil memang menjadi penyebab utama pemanasan global, sedangkan limbah dan sampah menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan. Nah, dari hasil diskusi beberapa langkah tadi, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa pemanasan global dan pencemaran lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, dan pembuangan limbah sembarangan. Terima kasih kelompok 2, hasil penyidikan yang disampaikan sudah sangat baik. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Langkah 2, merumuskan masalah apa penyebab pencemaran air dan udara yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Langkah 3, merumuskan hipotesis, tuliskan jawaban sementara. Kami menduga pencemaran air disebabkan oleh sampah dan limbah yang dibuang sembarangan ke sungai. Sedangkan pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan oleh pabrik yang terus meningkat. Langkah 4, mengumpulkan data. Yang pertama itu ada sampah plastik dan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, mencemari air dan membunuh biota air. Langkah kelima, menguji hipotesis. Data yang kami temukan sesuai dengan hipotesis kami, sampah dan limbah memang menjadi penyebab utama pencemaran air, sedangkan asap kendaraan dan pabrik menjadi penyebab utama pencemaran udara. Kemudian langkah ke-6, merumuskan kesimpulan. Pencemaran air dan udara terjadi akibat sampah, limbah, dan asap dari aktivitas manusia yang tidak dikelola dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengelola sampah dengan baik dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Baik, terima kasih kelompok 2. Penyidikannya sudah sangat lengkap. Yang kedua. Nah, sekarang silakan anak-anak duduk di tempat masing-masingnya lagi. Di sini ibu akan melanjutkan materinya lagi. Di sini ada upaya penanggulangan. Nah, setelah memahami penyebab dan dampaknya, apa saja upaya yang bisa kita lakukan? Nah, antara lainnya seperti reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengolah sampah dengan baik, serta menggunakan energi terbarukan. Nah, hari ini kita mempelajari bahwa pemanasan global terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian pencemaran lingkungan terjadi pada udara, air, dan tanah akibat berbagai aktivitas manusia. Nah, kedua masalah ini saling berkaitan dan membutuhkan upaya bersama untuk menanggulanginya. Nah, apakah ada materi yang masih belum dipahami? Paham, Bu. Nah, sebagai tugasnya, silakan tulis satu paragraf refleksi tentang upaya sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global atau pencemaran lingkungan. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Iya, itu untuk minggu depan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri. Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih.